Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan selalu dilimpahkan atas kita, memberikan kemampuan, sukacita dan kekuatan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik yang selalu beserta dengan kami. Tuhan Allah pencipta segalanya, terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 5, ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pendapat yang mengatakan bahwa butuh 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Tapi penelitian dari University College London menyimpulkan yang lain. Dibutuhkan rata-rata sekitar 66 hari untuk mengubah kebiasaan lama kepada kebiasaan yang baru. Dan khusus untuk kebiasaan yang sangat sulit diubah, bisa mencapai 254 hari untuk mengubahnya. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa kalau kita berusaha mencoba mengganti kebiasaan kita yang lama kepada kebiasaan yang baru, lalu gagal dalam 1 minggu, itu adalah hal yang normal. Jangan dulu menyerah, tapi tetap berusaha untuk mencapai kebiasaan baru yang lebih baik. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini dinyatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam ayat ini saudara dinyatakan tentang perubahan status kita yang terjadi secara langsung dari ciptaan yang lama yang berdosa menjadi ciptaan yang baru yang dikuduskan dan dibenarkan oleh darah Kristus. Namun demikian saudara, sebagai ciptaan baru, bagaikan bayi yang baru lahir, yang belajar akan banyak hal, kita sebagai ciptaan baru juga belajar untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baru dan berusaha untuk meninggalkan kebiasaan lama kita. Tuhan mengerti pergumulan kita, saudara, dan Tuhan memberikan kita kemurahan. Tuhan memberikan kita anugerahnya untuk berubah. Tuhan bahkan memberikan kesempatan pengampunan ketika kita jatuh. Tapi kesempatan dan anugerah itu jangan kita sia-siakan. Kita harus sungguh-sungguh berubah dan benar-benar menjadi ciptaan baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 2 dinyatakan tentang bagaimana kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapannya. Mengubah kebiasaan kita yang lama, kebiasaan yang berdosa, kebiasaan yang tidak berkenan pada Tuhan, bukan hanya soal kemauan kita, tapi harus ada pembaharuan budi, pembaharuan pikiran di dalam Kristus. Maka dari itu jangan kita merasa puas, berhenti di titik di mana kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus mengisi hidup kita, mengisi hati pikiran kita dengan firman Tuhan, supaya pikiran kita, paradigma kita, pandangan kita mengalami perubahan, dan dari situ kita juga mengalami perubahan kebiasaan. Sebagai ciptaan baru, kita harus benar-benar menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Kita tidak bisa hanya berhenti melakukan kebiasaan buruk, tapi kita harus memulai kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
gaya hidup sebagai orang-orang percaya, warga kerajaan sorga. Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan mengerti dan turut merasakan pergumulan kita, saudara. Kalau kita terjatuh kepada kebiasaan lama, jangan menyerah, tapi bangkit lagi, karena Tuhan mau kita bangkit dan kembali bersemangat untuk hidup dalam kebenarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Adakah kebiasaan lama yang masih kita lakukan dan belum kita tinggalkan? Mari jangan biarkan kebiasaan lama yang berdosa terus ada dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita berubah seiring dengan status kita sebagai ciptaan baru dalam kuasa darah-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajar kami untuk mengubah kebiasaan kami yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang berdosa, dan tidak menjalani cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagai orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah-Mu, kami sadari kami harus hidup seturut dengan kebenaran-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami Roh Kudus, kuatkan setiap kami, supaya kami dapat mengatasi segala kebiasaan buruk, tabiat lama, tabiat dosa, tabiat kejahatan, tabiat dan kebiasaan yang tidak berkenan, yang berlawanan dengan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, sehingga kami berkemenangan, kami dapat mengatasi setiap godaan, kebiasaan lama, dan kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu atas kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, sehingga kami berhasil dan berkemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan yang dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.